Ayu, coba ingat satu pengalaman pelayan publik yang paling membekas dalam hidup sahabat Ayu. Bukan yang paling cepat, bukan yang paling canggih, tapi yang paling diingat. Apa yang membuatnya berkesan? Prosedurnya atau cara sahabat Ayu diperlakukan? Halo sahabat Ayu, saya Diah Natalisa. Di episode terakhir mini seri pelayan publik yang manusiawi ini, kita akan membahas satu pertanyaan penting. Mengapa sebagian pelayan publik diingat dengan baik, sementara yang lain ingin segera dilupakan? Mari kita lihat, ini adalah cerita warga yang menjelaskan satu pengalaman kecil tetapi dampaknya sangat besar. Suatu hari seorang ibu datang mengurus dokumen penting. Ia datang dengan perasaan cemas, takut salah, takut berkasnya ditolak. Di loket, petugas menyambut dengan kalimat sederhana. Ibu, kita cek sama-sama ya. Kalau ada yang kurang, saya akan bantu jelaskan. Tidak ada janji berlebihan, tidak ada keistimewaan khusus. Namun selama proses, ibu itu merasa didengarkan, dipandu, dan diperlakukan dengan hormat. Urusannya selesai seperti biasa, tidak lebih cepat dari SOP, tidak juga lebih lama. Namun ketika pulang, ia membawa satu hal yang tidak tercantum di formulir, rasa dihargai. Dan pengalaman itulah yang ia ceritakan kepada orang lain. Sahabat Ayu, dalam psikologi pelayanan, manusia cenderung mengingat perasaan, bukan detail teknis. Warga mungkin lupa nomor loket, pasal aturan, atau nama aplikasi yang digunakan. Namun mereka sangat ingat apakah mereka dipermalukan, apakah mereka diperlakukan adil, apakah mereka merasa aman dan dihormati. Inilah mengapa dua layanan dengan SOP yang sama bisa menghasilkan persepsi yang sangat berbeda. Bukan karena aturannya, tetapi karena pengalaman manusianya. Sekarang kita lihat dari sisi aparatur. Pak Joko sudah lama menjadi petugas pelayanan. Ia tahu pekerjaannya tidak selalu mudah, tekanan tinggi, keluhan datang silih berganti. Namun ada satu hal yang membuatnya bertahan. Sesekali warga kembali dan berkata, "Terima kasih Pak, kemarin saya sudah dibantu." Bagi Pak Joko, kalimat itu memberi makna pada pekerjaannya. Ia sadar, ia tidak hanya menyelesaikan berkas, tetapi juga mewakili wajah negara dalam momen penting hidup seseorang. Disinilah pelayan publik berubah dari tugas administratif menjadi pekerjaan yang bermakna. Sahabat Ayu, kepercayaan publik tidak dibangun hanya melalui kebijakan besar ataupun teknologi yang canggih. Ia dibangun lewat interaksi sehari-hari, konsistensi sikap, dan pengalaman kecil
yang berulang. Satu, pelayanan yang manusiawi mungkin terlihat sepele bagi negara, tetapi sangatlah berarti bagi warga. Dan kepercayaan yang tumbuh perlahan jauh lebih kuat daripada citra yang dibangun secara instan. Pelayanan publik pada akhirnya adalah relasi antara negara dan warganya. Relasi ini tidak bisa dibangun hanya dengan aturan dan teknologi. Pelayanan publik membutuhkan empati, kejelasan, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Ketika warga merasa dihargai, mereka lebih siap untuk patuh, bekerja sama, dan percaya. Pelayanan yang dikenang bukanlah pelayanan yang paling sempurna, tetapi yang paling manusiawi. Sahabat Ayu, pelayanan publik tidak selalu diingat karena cepat atau lambatnya. Ia diingat karena cara negara hadir dalam hidup warganya. Mini seri ini mengajak kita melihat bahwa prosedur penting, aturan wajib, tetapi pengalaman manusia adalah penentunya. Saya Diah Natalisa. Terima kasih sahabat Ayu telah mengikuti mini seri pelayanan publik yang manusiawi. Semoga cerita dan refleksi ini tidak berhenti hanya sebagai tontonan, tetapi menjadi pengingat bahwa setiap interaksi pelayanan adalah kesempatan negara untuk membangun kepercayaan. Sampai berjumpa di mini seri berikutnya, sahabat Ayu.